Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Nah, jika adik-adik lihat pada gambar ini membentuk suatu pola. Jadi 2, kemudian 6, kemudian 12, kemudian 20. Ya, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebuah pola dari bilangan. Yang pertama ada bilangan ganjil. Jika adik-adik lihat, ini ada 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. Ini adalah pola bilangan ganjil. Ya, kalau kita lihat ini selalu naik 2 ya. 2, kemudian 2, kemudian 2, 7 menjadi 9. 2. Nah, sekarang kalau suatu bilangan itu dibatasi dengan angka koma, misalnya 1, 3, 5, 7, 9, jika pemisahnya adalah koma, maka itu disebut sebagai suatu barisan. Sementara kalau dia pemisahnya adalah jumlah, misalnya 1 tambah 3 tambah 5 kemudian tambah 9 tambah seterusnya, maka inilah yang disebut sebagai suatu deret ya. Jadi perbedaan antara barisan dan deret itu ada di kalau barisan itu pemisahnya adalah koma, kalau deret itu dijumlahkan. Nah, adik-adik sekalian, di pola barisan ini kita akan mempelajari tentang UN dan SN ya. UN dan SN. Jadi UN itu adalah suku ke N, suku ke N. Sementara SN itu adalah jumlah suku pertama sampai di N ya. Jadi misalnya kalau bilangan ganjil ini pola balik 1, 3, 5, 7, 9, maka UN-nya adalah ini, UN-nya adalah 2N kurang 1 ya. Jadi misalnya U3, kita akan mencari U3 ya. Kita akan mencari U3. Dan yang U3 itu sama dengan, jadi suku ketiga dari barisan bilangan ganjil ini itu sama dengan 2N, N itu sama dengan 3, 2 kali 3 kurang 1. Maka dari itu menjadi 6 kurang 1 menjadi 5. Jadi suku ketiga dari barisan bilangan ganjil itu adalah 5 ya. Kita lihat suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi suku ketiga adalah 5. Ya, jadi itu contoh penggunaan UN. UN itu adalah mencari suku ke N. Sementara SN ya. SN itu adalah jumlah suku pertama sampai di suku ke N. Jadi misalnya SN-nya kalau bilangan ganjil itu sama dengan N pangkat 2. Jadi misalnya kita mencari jumlah suku S3. S3 itu berarti jumlah suku pertama sampai suku ketiga, misalnya dari barisan bilangan ganjil ya. Ini. Maka dari itu N-nya sama dengan 3 menjadi 3 pangkat 2. Ini sama dengan 9 ya. Apakah benar jumlah dari suku pertama sampai suku ketiga dari barisan bilangan ganjil ini sama dengan 9? Kita lihat. Suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, ini sama dengan 9. Jadi itu ya perbedaan adik-adik. Kalau UN itu berarti suku ke N, sementara SN itu adalah jumlah dari suku pertama sampai di suku ke N. Oke. Kemudian yang kedua ada bilangan genap. Kalau bilangan genap ini itu polanya 2, 4, 6, 8, 10, artinya naik 2 ya. Nah, untuk UN-nya bilangan genap ini sama dengan 2N ya. Jadi misalnya kita mencari U4 dari pola bilangan genap, maka ini sama dengan 2 kali 4 atau sama dengan 4 sama dengan 8. Artinya suku keempat dari pola bilangan barisan bilangan genap itu adalah 8. 1, 2, 3, 4, 8 ya. Kemudian untuk rumus SN-nya di bilangan genap itu sama dengan N pangkat 2 tambah N. Jadi misalnya ketika saya ingin mencari tahu berapa sih jumlahnya suku pertama sampai suku keempat, jadi kita akan mencari jumlah suku pertama sampai suku keempat, berarti S4 ya. Ini sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 4. Ini sama dengan 16 tambah 4. Itu sama dengan
20. Apakah benar? Kita lihat suku pertama sampai suku keempat ya. Berarti 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 8 sama dengan 20. Ya, jadi itu ya. UN untuk mencari suku ke N, sementara SN adalah untuk mencari jumlah suku pertama sampai suku ke N. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Jika adik-adik lihat, pola bilangan segitiga ini membentuk suatu angka 1, 3, 6, kemudian 10, kemudian 15, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk bilangan segitiga ini rumus UN-nya itu sama dengan 1/2 kali N tambah 1. Jadi misalnya kita ingin mencari suku ketiga ya. Suku ketiga kan ada 6. Apakah memang U3 sama dengan 6? Kita lihat 1/2 kali 3 kali 3 tambah 1. Maka dari itu menghasilkan 1/2 kali 3 kali 4. 4 bagi 2 berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi benar bahwa suku ketiga adalah 6 ya. Untuk yang SN-nya di pola bilangan segitiga, silakan adik-adik lihat di bukunya, ada rumusnya di sana. Kemudian selanjutnya ada pola bilangan persegi. Saya pikir ini sama saja dengan segitiga tadi. Kemudian kalau persegi ini N pangkat 2 ya. Suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, suku keempat 16, dan seterusnya. Kemudian bilangan persegi panjang ada 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Saya pikir adik-adik silakan lihat di bukunya saja. Kemudian ada barisan aritmetika. Jadi barisan itu terbagi dua. Pertama barisan aritmetika, kemudian yang kedua ada barisan geometri. Nah adik-adik, untuk barisan aritmetika kita lihat contohnya adalah 1, 4, 7, 10, 13. Apa bedanya barisan aritmetika dan barisan geometri? Kalau barisan aritmetika, selisih masing-masing suku pertama ke suku kedua, kedua ke tiga, tiga ke empat, empat ke lima itu konstan. Jadi ini adalah 1 ke 4 tambah 3, 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 10 tambah 3, 10 ke 13 juga tambah 3. Jadi ada angka yang konstan di situ. Kemudian salah satu contohnya lagi itu adalah 5, 3, 1, min 1, min 3. Ini kalau tidak salah turun 2 ya. Jadi kurang 2, kemudian kurang 2 lagi, kurang 2 lagi, kurang 2 lagi, begitu pun seterusnya. Jadi aritmetika itu contoh, ininya adalah ada masing-masing suku pertama, suku kedua itu dijumlahkan atau dikurangkan dengan angka yang konstan ya. Oke, baik. Untuk barisan aritmetika kita akan mencari tahu bagaimana sih mencari suku ke N-nya. Untuk suku ke N dari barisan aritmetika itu adalah UN ini sama dengan A tambah N kurang 1B ya. Jadi apa itu A? A itu adalah suku pertama. Jadi A itu adalah suku pertama, suku 1. Kemudian B adalah beda ya. Sekarang kita ingin mencari berapa sih U5 dari barisan 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali B. Nah sekarang adik-adik A-nya adalah, kita lihat A-nya adalah suku pertama adalah 1 ya. Kemudian N-nya adalah 5, berarti 1 tambah 5, kemudian kurang 1, sementara B-nya adalah beda. Bedanya masing-masing ini adalah 3 ya. 3 berarti B-nya sama dengan 3. Maka dari itu U5 sama dengan 1 tambah 5 kurang 1, 4 kali 3. Berarti ini sama dengan 13. Apakah benar? Suku kelima adalah 13. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Benar 13. Itu untuk mencari UN dari barisan aritmetika. Nah sekarang bagaimana untuk mencari SN di barisan aritmetika? Ini rumusnya. Untuk mencari SN, kita lihat, kita
rumus dulu. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi misalnya kita ingin mencari tahu jumlah suku pertama sampai suku kelima dari barisan aritmetika yang ini, maka kita mencari S5. S5 ini sama dengan, nah sekarang N-nya tadi, kita lihat N-nya di atas adalah 1 ya, N-nya 1 ya, enggak ya, N-nya 5 ya, 5 kemudian per 2, kemudian 2 kali A-nya tadi adalah 1, kemudian tambah N-nya 5 kurang 1, sementara B-nya tadi bedanya masing-masing suku ini adalah 3, berarti kali 3 ya, kali 3. Ini menjadi 5 per 2 kali 2 tambah 4 kali 3. Nah ini sama dengan 5 per 2, 2 tambah 12 sama dengan 14, berarti 5 per 2 kali 14 ini sama dengan 35. Nah maka jumlah suku pertama sampai suku ke-5 dari barisan di atas ini itu adalah 35. Kita lihat 1 tambah 4 5, 5 tambah 7 12, 12 tambah 10 sama dengan 22, 22 tambah 13 sama dengan 35. Nah, saya pikir itu untuk barisan aritmetika ya, tentang cara mencari UN dan SN-nya. Kemudian barisan geometri, contohnya adalah ini 2, 4, 8, 16. Jadi kalau tadi di barisan aritmetika jarak antara sukunya sama, kalau di barisan geometri jarak antara sukunya adalah kelipatan ya. Misalnya 2 ke 4 ini kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2, sehingga jarak masing-masing antara suku ini tidak sama ya. Ini jaraknya 2, ini jaraknya 4, beda dengan aritmetika tadi. Kalau aritmetika tadi jaraknya sama ya. Nah, contohnya satu lagi, ini kita lihat, ini barisan geometri 8, 4, 2, 1, 0, 5. 8 ke 4 ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, ini dibagi 2, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh barisan geometri. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan ya antara barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah sekarang bagaimana untuk mencari UN-nya? Misalnya kita ingin mencari U4 dari barisan geometri yang ini ya. Kita ingin mencari U4-nya apakah benar sama dengan 16. Nah yang kita lakukan rumusnya adalah A R N kurang 1. A itu adalah suku pertama, jadi A itu suku pertama, kemudian R itu adalah rasio ya. Rasio apa yang dirasiokan? Ini adalah boleh menggunakan UN per UN kurang 1. Jadi artinya apa? Adik-adik boleh menggunakan U3 banding U2, boleh menggunakan U2 banding U1, boleh menggunakan U4 banding U3, dan seterusnya. Tapi sama saja hasilnya. Maka dari itu, untuk mencari rasionya, kita gunakan U2 per U1 saja ya. Oke, kita gunakan U2 per U1. Berarti R-nya sama dengan, kalau melihat ini, U2-nya adalah 4, kemudian U1-nya adalah 2. Nah, berarti U4 dibagi 2, maka dari itu R-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke rumus, A-nya adalah 2. Kita lihat A-nya adalah 2. Berarti 2 dikali 2, N-nya tadi adalah 4, berarti 4 kurang 1. Nah, sekarang 2 kali 2 pangkat 3, ini sama dengan 2 kali 8, sama dengan 16. Jadi U4 dari barisan aritmetika di atas ini, barisan geometri di atas ini adalah 16. Apakah benar? Benar ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah untuk mencari SN ya. Kita akan mencari SN sama, misalnya kita mencari suku pertama, jumlah suku pertama sampai suku keempat dari barisan geometri yang ini.
Maka kita akan menemukan S4. Tadi A-nya adalah, suku pertamanya adalah 2. Jadi kita tulis rumusnya dulu. A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini sama dengan A-nya tadi adalah 2. Kemudian R-nya adalah rasio antara U2 per U1 boleh, rasio antara U3 per U2 boleh, rasio antara U4 per U3 juga boleh. Hasilnya akan sama itu R-nya. Jadi R-nya tadi adalah 2, maka kita menemukan 2 R pangkat N-nya kan 4, kemudian dikurang 1 per R itu R itu 2 ya. Berarti 2 kurang 1. Ini sorry, diganti 2 ya. Nah, ini sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 itu 16, berarti 2 kali 15 bagi 1. Ini sama dengan 30. Apakah benar ini sama dengan 30? Kita lihat. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 6 sama dengan 30. Nah, saya pikir seperti itu adik-adik. Silakan diteruskan di tugasnya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa